Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita kembali akan mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu yang kami boleh terima. Kami akan siap membaca nasihat firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus-Mu kiranya boleh mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Tindakan iman Nuh merupakan topik pembahasan pada saat ini. Tindakan iman. Kalau kita bicara tentang tindakan iman, dan itu bercerita tentang Nuh, ini adalah satu cerita yang luar biasa. Saudara boleh buka dalam Kejadian pasal 6. Tapi latar belakangnya saya mau ambil mulai ayatnya yang kelima. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Di zaman Nuh, kejahatan manusia sudah bertambah-tambah. Bahkan di zaman Nuh, kejahatan yang sangat besar, sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh. Bagaimana keadaan Nuh pada waktu itu, dan keadaan kita pada sekarang ini, mungkin tidak jauh berbeda. Kejahatan di mana-mana, kriminalitas di mana-mana, bahkan banyak lagi yang terjadi di atas dunia ini. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7 dalam Kejadian pasal 6. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Ayat 8, "Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan." Dari begitu banyak manusia yang ada pada waktu itu, ada Nuh yang mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian yang tidak layak yang diterima manusia, tapi diberikan Allah. Dan Nuh mendapatkan kasih karunia. Kehidupan dunia saat ini dan kehidupan dunia pada zaman Nuh tidak jauh berbeda. Makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu yang sementara terjadi sekarang ini. Sementara. Tapi ada Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Mungkin kejahatan sementara terjadi, tapi ada umat-umat Tuhan yang mendapat kasih karunia Tuhan, seperti halnya Nuh. Siapa orang-orang itu? Mari kita lihat. Seperti apa? Melalui kehidupan daripada Nuh itu sendiri. Ketika Nuh dalam kehidupannya mendapat kasih karunia Tuhan, mendapat perintah dari Tuhan, luar biasa. Dalam kehidupan daripada, saya sebut opa Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Perintah Tuhan kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan pangkal dari luar dan dari dalam berpetak-petak. Beginilah engkau harus buat bahtera itu. 300 hasta panjanglah, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya." Ayatnya yang ke-16, "Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas." Berarti bahtera ini ada 3 lantai. Sama dengan kalau ke Sangir, orang akan naik kapal, 3 lantai. Mungkin seperti bayangan seperti itu.
Tapi hal yang menarik adalah Nuh disuruh membuat bahtera. Nuh disuruh buat kapal. Sudah disebutkan arsiteknya Tuhan sendiri yang buat. Nuh DP pelaksana. Menariknya waktu itu belum pernah turun hujan. Gerimis apalagi banjir. Ya, kita di Manado banjir. Ya. Ada tanah longsor. Bahkan di tempat lain ada tsunami. Nah, waktu Nuh itu semua belum ada. Bahkan lihat kabut pun Nuh belum pernah. Rintik-rintik belum pernah. Hanya ada embun yang menyejukkan. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Nuh mendengarkan. Bukan cuma mendengarkan, tapi Nuh tetap membangun bahtera karena Tuhan yang menyuruhnya dan ia percaya. Ini yang menarik. Nuh membangun bahtera bukan karena siapa yang suruh, karena Tuhan yang suruh. Dalam pembangunan bahtera itu kita tahu 120 tahun. Bukan waktu yang singkat seperti sekarang ini. Kalau dulu dari kayu, sekarang dari besi. Iya. Tapi sekarang ada laut. Tapi dulu. Dan dibangun lagi di atas bukit. Makanya ketika dalam pembangunan orang berkata bahwa Nuh sudah gila. Ya. Seperti masuk akal. Karena bagaimana mungkin bangun bahtera, bangun kapal di atas gunung. Sedangkan belum pernah ada hujan. Rintik. Banjir bandang. Dan lain sebagainya belum ada. Tetapi Nuh membangunnya. Karena Tuhan yang menyuruh. Dan dia percaya. Saudara tidak pernah bertanya dalam kehidupan, kenapa saya berdoa? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus berdoa? Ya, kalau kita makan, orang Kristen makan pagi, siang, malam, kita berdoa. Tapi ada doa-doa khusus yang kita sampaikan. Kenapa kita berdoa? Matius pasal 7 ayat 7 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan yang suruh. Nuh Tuhan yang suruh dia buat. Kita Tuhan suruh kita buat. Karena Tuhan yang menyuruh saya buat. Matius pasal 11 ayat 20. Markus pasal 11 ayat 22 firman Tuhan berkata, ketika saya berdoa, apakah saya percaya? Ini jawaban Yesus. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ketika saya berdoa, saya yakin saya percaya dan saya meminta. Ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, berapa kali kita meminta dengan percaya? Ya. Anak kalau meminta, Papa, ini anak 5 tahun, beli akan sepeda besar. Anda orang tua mau kasih apa anak itu? Ya. Anak saya baru 7 tahun. Dia minta sepeda yang 2 bola besar untuk dia. Menurut saudara, apa yang saya akan kasih ke dia? Yang kita mau kasih roda 3 atau roda 4. Yang kecil, bukan yang besar seperti dia minta. Karena saya akan beri sesuai dengan kebutuhannya. Bukan keinginannya. Banyak kali Tuhan menjawab doa kita dengan kebutuhan kita. Tapi seringkali kebutuhan kita di luar dari apa? Iman kita. Karena kita mau adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Dalam buku Son of Daughters of God, halaman 287, penulis menulis, kita harus melatih iman kita setiap hari. Dan iman itu harus bertumbuh setiap hari.
Sementara kita menyadari bahwa Dia tidak hanya menebus kita, tetapi Dia juga telah mengasihi kita dan telah membersihkan kita dari segala dosa dengan darah-Nya dan telah membuat kita satu kerajaan iman bagi Allah Bapa. Iman kita harus dilatih. Dalam pendidikan kita enggak di kelas 1 SD terus, tidak. Kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, habis itu kelas 7 sampai kelas 12. Tidak, tapi bertumbuh dengan apa? Latihan setiap hari. Dan ketika kita bertumbuh, iman kita mesti sadar dan ingat bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menyembuhkan kita, Tuhan yang membersihkan dosa kita dengan darah-Nya. Mari kita balik pada Nuh. Ayat 7. Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Pertanyaan, waktu Nuh masuk ke dalam bahtera langsung turun hujan? Iya? Langsung turun hujan? Tidak. Waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, ayat 10 menjelaskan apa keadaan yang terjadi setelah Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 10, Kejadian pasal 7. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. 7 hari. Ya. 7 hari. Waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, belum terjadi apa-apa. Tidak ada kejadian. Selama 7 hari itu, apakah tidak ada kritikan? Tidak ada kritikan atau rintik hujan? Tidak ada kilat atau cemoohan? Tidak ada guntur atau hoaks? Tidak ada tanda-tanda? Dan Nuh tetap bertahan dalam bahtera. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang menyuruhnya dan dia percaya. Di dalam bahtera 7 hari tidak ada apa-apa. Oh, bukan main Nuh. Apa di situ? Ada bikin apa di dalam bahtera 7 hari? Nuh bilang akan datang air bah. Nah, apa hari pertama? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Mungkin di hari kelima dorang soba kema akan Nuh. Dorang soba karlota akan Nuh. Dong sohoaks akan Nuh. Jadi apa, bobo apa di dalam dengan binatang-binatang yang ada di dalamnya. Nuh tidak peduli dengan itu. Nuh hanya tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruhnya. Dan dia berbuat. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah 7 hari, datanglah air bah itu. Saudara tahu cerita ini. Tapi ada 2 3 pelajaran penting yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pelajaran menarik daripada Nuh adalah banyak orang menolak undangan Nuh karena mereka tidak melihat tanda-tanda yang jelas. Masalahnya bukan soal tanda, tapi soal apa? Percaya. Di akhir zaman ini, di zaman modern ini, orang tidak melihat tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Oh, tanda-tanda biasa juga. Ya, gempa bumi, perang, biasa. Ini bukan soal tanda. Tapi ini soal percaya kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita menuruti perintah Tuhan atau tidak? Yang kedua, pelajaran yang paling penting adalah jutaan orang tewas di luar bahtera karena tidak percaya. Bukan masalah tanda. Jutaan orang meninggal, tewas di luar bahtera. Yang selamat hanya 8 saja. 8 saja. Bersama dengan semua ternak yang masuk ke dalam bahtera. 7 pasang halal, 1 pasang haram. Jelas Alkitab mencatat. Dan yang ketiga adalah Allah tidak merencanakan seorang pun binasa. Tidak.
Tetapi kalau ada orang yang binasa, itu bukan karena itu adalah karena ia sendiri memilih untuk tidak percaya. Allah tidak merencanakan seorang pun untuk binasa. Tapi kalau ada orang yang binasa, itu karena dia memilih untuk tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, pelajaran singkat daripada Nuh. Dia percaya apapun resikonya. Dia percaya sekalipun dia ditertawakan. Dia percaya mungkin dia dihina pemabuk. Dia percaya karena satu, Tuhan yang suruh. Akhirnya, Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Dan keturunannya selanjutnya setelah itu adalah saudara dan saya yang ada saat ini. Saudara, Nuh mendapatkan kasih karunia. Mungkin saudara yang mendengarkan pada saat ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ajakan saya adalah, percayalah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Bukan soal tanda. Itu yang dicari oleh orang-orang di zaman Nuh. Oh, tidak lihat rintik, tidak ada hujan, tidak ada. Nanti air bakso datang, baru percaya. Ini bukan soal tanda. Tapi ini soal bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mau percaya kepada Tuhan, pelajaran daripada Nuh memberikan pelajaran singkat kepada kita. Apapun situasi, apapun masalah, apapun kehidupan kita, Tuhan tidak melihat. Tapi ketika kita datang, Dia berkata, Ia adalah setia dan adil, yang dapat mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita datang, undangan Tuhan adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kelegaan, kalau keselamatan itu ada di dalam Kristus, kenapa kita tidak datang? Mari, ketika kita percaya, kita mendapatkan keselamatan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita diselamatkan. Pelajaran daripada Nuh mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Apapun alasannya, saya percaya kepada Tuhan. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami berterima kasih karena pelajaran yang indah dari Nuh yang boleh menuntun kami untuk percaya kepada Tuhan dengan dalam kehidupan kami. Kepercayaan Nuh telah menyelamatkan kehidupannya, keluar istrinya, anak-anaknya, bahkan keluarganya. Tuhan, kami mau diselamatkan, kami rindu untuk datang kepada Tuhan. Biarlah iman kami dipertambahkan kepadamu, dan biarlah kami tetap setia di dalam kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kasih karunia Tuhan kiranya boleh menuntun, menjaga, bahkan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin.